Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini jumpa kembali dengan saya Togar Purba saudara. Tepatnya di tanggal 21 bulan Januari 2023 saudara. Dimana apakah saudara dalam keadaan sehat dalam saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas, marilah kita selalu untuk datang kepada Tuhan. Terlebih kita dapat merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sesuatu landasan hidup kita sebagai orang percaya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Dengan kita belajar firman Tuhan, segala perkara-perkara yang akan saudaraku yang akan lakukan itu bisa dapat terjadi. Olehnya mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat waktu istirahat yang Kau berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami dapat bangun dalam kesegaran jasmani kami. Itu sudah cukup untuk kami dapat melakukan aktivitas dari pagi, siang, malam pada saat hari ini ya Tuhan. Sebentar akan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Berkata firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang sarap dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah dalam kehidupan kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini saudara, tentang hal yang disampaikan pesan-pesan kepada muridnya, seorang murid yang begitu mencintai, yaitu seorang gurunya, yaitu Rasul Paulus. Timotius itu seorang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita menyaksikan firman Tuhan ini tentang akan yang terjadi saudara, tetapi apa yang sesuatu pesan itu supaya diingatkan oleh muridnya itu, yaitu Timotius itu saudara, supaya muridnya ini, Timotius ini, benar-benar untuk memperhatikan hal-hal yang akan terjadi, walaupun seorang guru, seorang kekasih dalam Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Oleh karena Paulus itu dalam tahanan, maka apa yang disampaikan oleh Paulus ini supaya memperhatikan pada
hari-hari terakhir, saudara kasih dalam Tuhan. Hari-hari yang bisa Timotius sebagai seorang murid tergoda, yang bisa menjerat Timotius supaya mundur dalam kehidupan, baik itu kehidupan untuk menyampaikan pemberitaan Injil, yang bisa tergoda oleh keinginan-keinginan dunia itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di ayat pertama ini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa dikatakan sukar oleh Paulus ini? Supaya pada saat itu Timotius yang gurunya menghadapi kesukaran kehidupan, baik itu pemberitaan Injil, baik itu juga hal-hal kejahatan yang dilakukan pada saat itu seorang kekasih dalam Tuhan, supaya benar-benar merenungkan ini, apa yang disampaikan seorang guru Rasul Paulus itu. Di mana pada ayat 2 yang menjadi di sini juga, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang itu. Nah, inilah yang kita memperhatikan pada zaman ini juga, seorang kasih dalam Tuhan, zaman sekarang ini, yang tentu orang juga ingin mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang itu. Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini untuk pesan-pesan kepada Timotius ini tentang akan datang nantinya masa yang sukar, supaya Timotius mempersiapkan diri, supaya Timotius tahu bahwa kehidupan orang-orang pada saat itu seperti itu akan terjadi. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, jadi ada hal-hal yang membuat benar-benar Timotius ini sungguh-sungguh dan memperhatikan kehidupan orang pada saat itu. Itulah juga yang terjadi pada saat ini di zaman sekarang ini, seorang kekasih dalam Tuhan. Banyak orang ingin mencintai uang atau menjadi hamba uang itu. Jadi kalau orang sudah menjadi hamba uang, seorang kekasih dalam Tuhan, itulah bentuk daripada apa yang disampaikan firman Tuhan ini, bahwa kejahatan itu terjadi oleh karena hamba uang itu. Manusia akan menjadi hamba uang, dan otomatis juga akan timbulnya kejahatan-kejahatan karena ingin mencari uang itu, seorang kekasih dalam Tuhan. Tidak perlu lagi kebenaran firman Tuhan, tidak perlu lagi untuk pergi beribadah, tidak perlu lagi untuk melakukan hal-hal yang baik, saudara kasih dalam Tuhan. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, yang sungguh sangat memprihatinkan, yang sungguh sangat kita renungkan, supaya kita dapat benar-benar itu bisa ada di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga kita itu bisa ada, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi di sini pesan-pesan mereka dikatakan juga, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemina, mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi kita sebagai orang tua, ada hal-hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, seorang keselam Tuhan. Betapa hal-hal yang akan bisa terjadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius ini bisa juga terjadi pada akhir zaman atau zaman sekarang ini, seperti orang tidak akan menghormati orang tuanya, saudara. Padahal orang tuanya yang sudah membesarkan, yang sudah melahirkan tidak dihormati lagi, bahkan melakukan segala kejahatan pada orang tua. Ini terjadi pada zaman sekarang ini, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi sungguh ada hal-hal yang harus kita renungkan, baik itu kita sebagai orang tua, supaya kita dapat benar-benar betapa kehidupan dunia ini, atau betapa apa yang disampaikan Rasul Paulus ini berlaku pada kehidupan kita sekarang ini, saudara. Supaya kita dapat merenungkan bahwa hal-hal yang terjadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kita dapat merenungkan secara sungguh-sungguh, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dan berikutnya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, inilah juga, saudara, bagaimana sulitnya manusia untuk bisa berdamai. Sulitnya manusia untuk bisa mengampuni itu, saudara kasih dalam Tuhan. Padahal itu adalah misalnya saudaranya sendiri, baik itu juga sanak familia kandung, tidak bisa berdamai, tidak bisa untuk dapat rujuk kembali. Sampai-sampai juga
yaitu pada akhir hidupnya, saudaraku kasih dalam Tuhan. Banyak orang pada akhir hidupnya tidak mau juga untuk datang karena sudah meninggal, tidak mau datang ke rumah orang tersebut yang sedang berduka, saudara, karena tidak mau untuk bisa berdamai. Artinya melupakan sanak famili, melupakan darah kandungnya, melupakan segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya seorang dalam Tuhan. Ini terjadi pada zaman sekarang. Jadi sangat ironisnya, saudara, kalau tidak bisa berdamai, itu berarti timbulnya hal-hal kejahatan, itu berarti pikirannya sudah diubahkan, berarti juga kehidupannya seorang kekasih dalam Tuhan tidak ada kasih itu, seorang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, saudara, bahwa memperhatikan hal-hal ini sungguh supaya ketika kita mempunyai sanak famili yang mungkin sanak famili kita begitu mengecewakan, bahkan membuat kita juga hati kita begitu marah, seorang keselam Tuhan, marilah kita dibawa dalam kebenaran firman Tuhan ini supaya kita merenungkan bahwa sulitnya orang tidak mau berdamai, saudara. Sulitnya orang sulit untuk berdamai. Jadi kita sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran, marilah kita bisa juga mau mengampuni orang tersebut, seorang khusus dalam Tuhan. Jangan ketika orang tersebut ingin dipanggil yang Maha Kuasa, kemudian tidak mau berdamai itu, saudara. Inilah yang terjadi. Pesan-pesan firman Tuhan sungguh sangat luar biasa di pagi hari ini yang menjadi perhatian kita. Di ayat 5, seorang kasih dalam Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka, seorang kusalam Tuhan. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, saudara. Ini juga terjadi dalam kehidupan orang. Banyak orang datang beribadah, tetapi pikirannya bukan pada fokus ibadah itu, bukan pada fokus mendengarkan firman Tuhan, melainkan yang ada pada pikirannya, mungkin pikirannya tentang hal-hal yang di luar. Tetapi disinilah yang menjadi perhatian kita, bahwa sesungguhnya tidak semua orang beribadah itu fokus kepada hal-hal ketika ingin beribadah itu, seperti mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, tetapi pikirannya di luar, seorang dalam Tuhan. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sebagai ayat terakhir menjadi pesan kita juga di ayat 7, seorang kasih dalam Tuhan, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kita senantiasa mendengar kebenaran, baik itu melalui hamba-hamba Tuhan, baik itu melalui pesan-pesan firman Tuhan yang kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu, baik itu melalui juga gereja kita masing-masing, seorang kekasih dalam Tuhan, diajar melalui firman Tuhan, tapi ketika diajar tidak pernah mau mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa tidak mau mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam? Karena firman Tuhan adalah membentuk pribadi, karena firman Tuhan adalah mengajari orang ke jalan yang benar. Tetapi umumnya orang tidak suka hal-hal tentang kebenaran itu, seorang kekasih dalam Tuhan. Karena ingin merubah, baik itu yang tadinya kehidupannya menjadi hamba uang, kemudian menjadi seorang kasih dalam Tuhan, diubahnya. Itu tidak suka. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa yang dalam pesan Rasul Paulus, kita merenungkan bahwa kehidupan manusia mengalami perubahan-perubahan kehidupan. Baik itu karakternya berubah, saudaraku kasih dalam Tuhan, moralnya berubah, tingkah lakunya berubah, perbuatannya berubah ke arah yang tidak baik itu. Melakukan kejahatan, mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, seorang kasih dalam Tuhan, dan tidak mempedulikan orang lain, baik itu tidak ada kasihnya, baik itu tidak menghormati orang tua, itu terjadi, seorang kasih dalam Tuhan.
Jadi sebagai orang percaya, marilah kita selalu untuk merindukan kasih Tuhan, baik itu selalu menyediakan waktu buat Tuhan, saudaraku dalam Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai orang tua, seorang dalam Tuhan, karena orang tua itu adalah orang yang selalu memberikan panutan kepada keluarga itu, baik itu mungkin anaknya atau kehidupan sanak familinya, saudaraku selam Tuhan, supaya melalui orang tua itu bisa membawa keluarga kita, supaya keluarga kita itu mengenal kebenaran. Jangan sempat anak-anak kita, saudaraku selam Tuhan, baik itu melakukan pencemaran, baik itu melukai orang tua, saudaraku selam Tuhan. Biarlah melalui kita, saudara, selalu kita rindu datang kepada Tuhan, supaya keluarga kita, saudara, mengenal kebenaran, supaya juga anak-anak kita, anak-anak yang baik, anak yang berguna, anak yang menghormati orang tua, saudaraku kasih dalam Tuhan. Itu sesuatu kebanggaan kita sebagai orang tua, supaya itu dapat mereka lakukan, menghormati orang tua, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jadi demikianlah yang firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu semangat untuk menyediakan waktu buat Tuhan. Walaupun mungkin jasmani kita mengalami kelemahan untuk dapat datang kepada Tuhan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengalami keletihan, Tuhan akan pulihkan itu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang baik untuk menyenangkan nama Tuhan, itu Tuhan akan gantikan dengan kesegaran jasmani, baik itu dipulihkan kesehatan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita beraktivitas dari pagi, siang hingga malam. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Saat hari ini firman-Mu sangat luar biasa mengingatkan kami ya Bapa sebagai orang percaya, supaya kami ya Tuhan benar-benar dapat menyaksikan perubahan-perubahan kehidupan orang pada akhir zaman ini ya Tuhan, di mana orang tidak mempedulikan satu dengan lain, tidak ada kasih, tidak menghormati orang tua ya Tuhan, menjadi hamba uang ya Bapa, dan melakukan kejahatan-kejahatan, dan juga ya Tuhan walaupun beribadah tetapi ya Tuhan tidak melakukan secara dengan sungguh-sungguh pada ibadah itu ya Bapa yang baik. Marilah Tuhan, kami sebagai orang percaya, ajarilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan, bawalah kami untuk dapat sungguh-sungguh menyediakan waktu buat Engkau ya Bapa. Oleh ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan keluarga kami, baik itu suami, istri, anak-anak yang Kau berikan bagi kami, supaya mereka rindu untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Kami tidak ingin mereka terhilang ya Tuhan, oleh karena kesalahan kami sebagai orang tua ya Tuhan, yang salah mendidik, yang lengah ya Tuhan. Oleh ya Tuhan, tolong ya Bapa kami sebagai orang tua, supaya kami ya Tuhan bisa mampu membawa keluarga kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Oleh ya Tuhan, berkatilah kami sebagai orang tua ya Bapa. Anak-anak yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati mereka bisa hormat pada orang tua mereka ya Tuhan, bisa menghargai orang tua mereka ya Bapa. Tolonglah anak-anak yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan bisa meniru yang baik bagi kami, baik itu orang tua kami ya Tuhan sesungguhnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Tuhan segala kegiatan kami pada pagi, siang, dan malam. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tetapi kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Jagai kami, lindungi kami, pelihara kami, dan juga Kau sediakan berkat-berkat untuk kami ya Tuhan pada hari ini. Kami juga berdoa bila ada saudara-saudaraku yang mengalami sakit ya Bapa, biarlah Engkau sembuhkan mereka. Kuasa-Mu bekerja dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Tuhan, jamah Tuhan saudara-saudaraku yang mengalami sakit ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila ada saudara-saudaraku juga saat ini menghadapi problema kehidupan, problema rumah tangga ya Tuhan, ekonomi ya Tuhan, dan segala persoalan-persoalan terjadi, biarlah mereka kuat ya Bapa.
Oleh Tuhan, jamah mereka supaya mereka juga menghampiri Engkau sebelum melakukan segala hal-hal yang mereka lakukan ya Bapa. Oleh Tuhan, campur tanganlah buat saudara-saudaraku yang menghadapi problema kehidupan, persoalan-persoalan yang terjadi. Tuhan, tolong mereka ya Bapa, agar mereka dapat selesai dengan baik ya Tuhan. Jauhkan dari percekcokan, hal-hal yang tidak diinginkan ketika persoalan problema itu terjadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah saat ini ya Tuhan kami siap menjalankan roda kehidupan hari ini. Bersama dengan Kau kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang besar. Inilah doa kami ya Tuhan, jauh daripada sempurna. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Kami alaskan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan dengan jam yang sama besok.